Nah, apa itu melatonin? Kembali lagi ke konsep transdermal ya. Transdermal itu adalah metode atau jalur masuknya obat ataupun nutrisi melalui kulit. Cara kerja hanya ditempel saja, tidak ada cara lain ya. Jadi jangan buat-buat cara lain untuk penggunaannya. Nah, melatonin sendiri apa ya? Melatonin itu adalah sejenis hormon neurotropik ya yang diproduksi oleh kelenjar pineal yang ada di sekitar otak ya, di belakang ya. Dia diekskresikan atau diproduksi pada malam hari ketika kita tidur jam 11 malam sampai jam 3 pagi ya. Dia termasuk klasifikasi sebagai neurotransmitter alami. Reseptor melatonin itu ada di hampir seluruh sel, baik otot liver, ginjal, jantung, kemudian organ-organ yang lain. Reseptornya ada di situ. Kesimpulannya, hampir semua sel, organ, dan sistem tubuh kita, dia membutuhkan melatonin. Nah, sederhananya, tadi kan dikatakan, produksi hanya malam, jam 11 sampai jam 3 pagi, kemudian tidak ada cahaya terang benderang, dan jauh-jauh dari gelombang elektromagnetik ya. Nah, kalau satu dari 3 syarat itu tidak terpenuhi, apalagi nggak tidur ya, dia tidak diproduksi dengan optimal, apalagi siang tidak diproduksi sama sekali. Nah, kemudian kecenderungannya produksinya adalah ketika suhu lebih dingin ya. Nah, contoh, coba nanti malam atau Bapak Ibu yang tadi malam nggak tidur atau tidurnya mungkin jam 3 ya. Walaupun bangunnya sore ya, tetap aja badan lemas, mata perih, badan sakit-sakit. Karena apa? Kita kekurangan melatonin karena tidak ada produksinya hari itu ya. Nah, dia bukan mengatur ritme tidur, tapi bioritme tubuh. Ini bukan produk agar kita gampang tidur, bukan ya. Tapi melatonin itu adalah memang hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal yang ada di otak bagian belakang ketika kita tidur. Ya, jadi kita sama-sama luruskan lagi, diproduksi ketika kita tidur jam 11 sampai jam 3 pagi. Nah, orang normal, orang dewasa muda, produksinya adalah kurang lebih 5 sampai 20 mikrogram ya pada orang yang setengah baya. Dan mulai menurun setelah usia 45 tahun ke atas. Nah, terjawablah sekarang. Contoh, mulai terjadi premenopause, terjadi penurunan kekuatan tulang, terjadi penurunan daya pikir, terjadi penurunan dari fungsi ginjal, liver, jantung, pankreas, dan lain sebagainya. Karena apa? Produksi melatonin sudah mulai berkurang. Nah, di situ akhirnya logika kita berpikir, kalau produksinya kurang, berarti kita harus tambah asupannya dari luar. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu memang pola hidupnya terbalik. Malam kerja, siang tidur ya. Nah, melatonin plus itu adalah patch transdermal yang diproduksi oleh Medical Sanai yang dipasarkan oleh Marvel International, diluncurkan tahun 2014, sudah dapat sertifikat FDA dan plasternya atau patchnya sudah mendapat sertifikat dari ISO 13485. Jadi memang sudah peralatan medis ya, dan kualitas dan kuantitas produknya sudah melewati uji dan dapat sertifikat FDA untuk mensuplai kekurangan dari melatonin kita. Contoh, misalkan Bapak Ibu kurang tidur ya, atau ketika tidur kita tidak bisa mengkondisikan dalam kondisi redup ya. Hormon melatonin yaitu hormon yang peka terhadap cahaya ya. Dia akan diekspresikan dalam lingkungan cahaya yang rendah dan dia membutuhkan kegelapan untuk produksi yang efisien. Jadi efektifnya kalau Bapak Ibu tidur jam 11 jam 3 itu matikan saja lampunya atau dikasih redup-redup ya. Yang penting ada sinar-sinar sedikit lah ya. Produksinya tolong dicatat antara jam 11 sampai jam 3 pagi yang paling efektif. Kadang-kadang sampai jam 5 pagi. Dan konsentrasinya di dalam darah akan meningkat 3 sampai 10 kali selama jam tersebut. Makanya disarankan jam 9 itu atau jam 10 kita tidur dan proses ketika jam 10 sampai jam 3 itu kan proses untuk detoksifikasi yang paling berat. Nah, saat itu juga lah melatonin itu diproduksi dengan lebih optimal. Dan memang hanya jam segitulah produksinya ya. Jadi Allah itu memang luar biasa, sudah menciptakan segala sesuatunya dengan secara seimbang. Nah, cuman pola hidup kita yang membuat jadi tidak stabil lagi.
Pertama, dari pola tidur saja kita sudah tidak disiplin. Nah, salah satu khasiat melatonin, ya, eh, satu efek relaksasi, baik itu pembuluh darah yang tadinya kaku atau menyempit, itu ada efek kendor, jadi lebih longgar sedikit. Kemudian efek relaksasi pada saraf, kepada otot, ya. Kemudian juga ada efek, ya dia memberikan efek pada sel kanker, yaitu efek apoptosis. Jadi kalau ketemu melatonin itu, sel kanker itu bunuh diri. Tidak tertutup kemungkinan semua kita yang ada di ruangan Zoom ini punya sel kanker. Tetapi kemungkinan kita sudah ada penangkalnya. Salah satunya adalah melatonin, ya. Dia membuat sel kanker yang sedikit itu menjadi bunuh diri. Nah, apalagi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang mohon maaf ya, yang perokok ya, kebetulan saya perokok juga ya. Itu kan radikal bebasnya cukup tinggi. Kemudian zat racunnya di darahnya cukup banyak ya. Rokok tidak berbahaya, sekali lagi tidak menyebabkan kematian ya. Tapi yang berbahaya itu adalah asapnya. Selagi Bapak Ibu merokok asapnya tidak dihirup, saya jamin aman. Nah, radikal bebas itu yang masuk. Nah, timbullah proses-proses peradangan, terpiculah sel-sel yang tidak normal, timbul kanker. Nah, alhamdulillahnya Tuhan sudah ciptakan sel kelenjar pineal itu untuk memproduksi melatonin. Dan sekali lagi, sintesanya hanya jam 11 sampai jam 3 pagi ya. Dan ketika kita bangun dengan kondisi tidur seperti itu, kita akan kelihatan lebih energik, lebih segar ya. Nah, selain itu, dia lebih banyak diproduksi ketika di musim dingin atau udara dingin. Dan produksinya akan menurun ketika hari-hari musim panas yang cerah. Apalagi ada sinar matahari. Sekali lagi dia sensitif dengan cahaya ya. Dia tidak diproduksi siang hari ya. Walaupun kita tidur dari subuh sampai isya ya, tidak akan diproduksi. Nah, hormon melatonin diketahui banyak proses biologis. Jadi saya tidak akan jabarnya. Saya tidak akan jabar untuk apapun ya. Hampir semua fungsi tubuh terpengaruh oleh melatonin. Jadi kapan kita membutuhkan melatonin? Kita lihat saja pola hidup kita. Kita tidur kita jam 11 sampai jam 3 tidur enggak? Ini untuk orang sehat ya. Nah, kalau kita tidak tidur berarti kita perlu suplai. Kemudian kita tidurnya pakai cahaya, pakai lampu kelap-kelip segala macam sampai terang banget, sampai tidur sampai main HP, tahu-tahu ditaruh di dada ya. Nah, hati-hati produksi melatoninnya bagaimana. Nah, dari situ saja kita sudah harusnya kita menyadari kita perlu melatonin dari luar dalam bentuk PET transdermal. Ada juga yang berbentuk oral, ada juga yang dalam bentuk lain ya. Tapi yang secara oral, yang dengan konsep transdermal ini penyerapannya 90%. Pak, bagaimana kalau orang sakit? Ya kalau orang sehat saja perlu, berarti orang sakit lebih perlu lagi ya. Terutama yang punya masalah dengan aliran darah, entah itu jantung, hipertensi, kolesterol tinggi, kemudian diabetes, stroke, ya. Pokoknya orang sehat saja membutuhkan melatonin, apalagi orang sakit. Jadi apapun kondisinya, selain menggunakan PNG, kalau saya sekarang udah berpikir melatonin tempel di kening, ya. Nah, agar tubuh bisa melepaskan melatonin dengan sehat, yang penting tidur di lingkungan yang benar-benar gelap di malam hari. Pak, saya takut Pak, sudah hidupkan lampu siang pakai melatonin. Kapan pemakaian melatonin? Bebas. Mau siang, mau sore, mau maghrib, mau subuh, bebas. Yang penting 12 jam baru boleh dilepas. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh si melatonin ini? Ya? Karena melatonin adalah hormon yang penting mengatur bioritme tubuh secara umum, ya, maka memiliki efek dan fungsi fisiologis secara merata. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Hampir seluruh sel tubuh memiliki reseptor. Jadi saya tidak akan jelaskan lagi. Jadi mungkin Bapak Ibu juga tidak akan nanya, apa penyakit ini perlu melatonin atau tidak. Kalau kita sudah dengarkan 5 menit terakhir, apapun masalahnya, tempel melatonin di kening. Ya. Nah, dia juga mempunyai efek sebagai antioksidan di dalam tubuh ya. Dan ini sangat efektif untuk perlindungan terhadap infeksi, peradangan, dan sistem kekebalan tubuh. Dan menariknya lagi, dia mempunyai efek anti kanker. Ya. Nah, kemudian melatonin sendiri ya, dia adalah hormon neurotropik ya, sangat penting untuk dapat tidur nyenyak. Ya. Nah, kalau suplainya sudah cukup, berarti proses-proses tubuh kita bekerja dengan optimal. Nah, saat itulah kita tidur dengan nyenyak. Ya.
Bukan berarti pakai ini langsung bisa tidur. Pak, saya udah pakai melatonin nggak bisa tidur-tidur juga. Itu pemahaman yang kurang tepat. Ini bukan produk yang jenis dengan obat tidur ya. Nah, dan ini sangat penting bahwa ritme atau irama proses alami tubuh itu bekerja dengan benar-benar optimal, mau siang atau malam, dengan suplai melatonin yang cukup, sehingga kita tidur pun organ-organ kita sudah rileks ya, dan kita mendapatkan sehat yang lebih efisien. Nah, ketika tubuh tidak mempunyai melatonin yang cukup, maka insomnia mulai muncul. Dan berbagai masalah yang berhubungan dengan insomnia mungkin akan timbul. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah kebiasaan tidur dalam kondisi terang? Nah, tadi kita sudah jelaskan, kalau kita tidak tahu, ya mungkin kita tidak akan berpikir. Tapi setelah kita tahu, yuk kita rubah pola tidur kita. Ya. Nah, kalau Pak, tapi takut Pak. Ya, kalau saya kan juga takut tidur malam hari ya. Jadi, ya salah satu yang saya lakukan adalah saya bersyukur ada melatonin plus tempel di kening ya. Sehingga walaupun saya tidurnya setiap subuh terus, ya lumayan walaupun badan saya nggak gemuk-gemuk karena saya nggak pernah tidur malam ya. Itu menyebabkan saya nggak gemuk-gemuk. Pak Arfi tahu gitu ya. Tapi sel tubuh saya tetap regenerasi seperti usia 30 tahun ya. Muji diri sendiri. Oke, itu melatonin ya. Nah, cara kerja. Nah, ini ada kesalahan translate ya. Bukan dioles, tapi ditempel. Jadi kata-kata oles itu dirubah yaitu tempelkan. Tempelkan langsung ke tubuh ya. Hindari kontak dengan mata ya. Oh ya betul Bu Lutfi, karena rokok. Rokok tidak menyebabkan kurus Bu ya, tapi asapnya menyebabkan kualitas darah menurun sehingga ikatan dengan oksigen berkurang. Satu sel CO itu harus dilawan oleh 100 molekul oksigen baru dia bisa bedakan dengan H. Ya, udah tahu kok masih Pak. Ya mau bagaimana lagi udah telanjur Bu. Nah, hindari dengan mata dan area sensitif. Jangan ditempel pada bagian tubuh yang terbakar dan terluka, apalagi penyakit kulit ya. Kemudian gunakan hati-hati dalam kasus kehamilan. Jadi kita cari aman, ibu hamil jangan kita pakai produk thermal ya. Kalau B12 boleh ya. Nah, petunjuk penggunaan harus ditempelkan pada kulit yang sudah dibersihkan, kering dan tidak ada bulunya. Tapi saya tidak nyuruh cukur bulu kaki atau bulu apa ya, tapi cari aja ya bagian yang tidak berambut, kening. Nah, gitu. Boleh juga di dada, boleh juga di tengkuk ya. Nah, yang penting jangan di leher. Kalau di leher dia sebelah ya, dia di garis meridian. Kemudian, nah kalau di sini dia di belakang telinga ya. Nah ini ada kesalahan translate ini ya. Cenderung di dahi. Nah kenapa 1 jam sebelum tidur ya? Karena ketika kita malam, kita kan tidak banyak aktivitas, tidak banyak keringat. Sebenarnya itu ya, siang juga boleh. Nah kemudian setelah 8 sampai 12 jam, boleh dilepaskan. Lebih boleh nggak Pak? Boleh. Pak 4 jam udah lepas, ya tempel kembali, kasih air dikit, tempelkan lagi. Nah, bahan-bahannya di dalam satu plastik itu 4,4 mg melatonin dan ada esen dari lavender dan bunga mawar. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, hindari sinar matahari langsung, simpan di tempat sejuk dan kering. Nah, sekarang komposisi utama ada melatonin, ekstrak lavender, dan ekstrak bunga mawar. Nah, ini benefitnya apa? Kita nggak usah bahas orang sakit atau orang sehat. Semua orang yang masih hidup dia memerlukan melatonin, ya. Kemudian nilai produk 25 kV atau 1 poin, harga 1 pack itu 800.000. Kalau beli 2 pack 1,5 juta, kalau 1 paket fisik 2.304.000. Seluruh dunia harga sama, terbukti. Yang dari Selandia Baru kemarin juga 2.304.000. Kemudian yang dari Melbourne kemarin 2.304.000. Yang dari Hong Kong kemarin juga segitu, kemudian yang dari Malaysia juga segitu. Tapi untuk negara yang sudah ada kantor-kantor cabang, itu sudah ada kurs, kalau Malaysia itu ada kurs ringgit, kemudian ada juga kurs dolarnya. Tapi kalau untuk memudahkan, kalau pengirimannya untuk area dari dekat Indonesia itu pakai rupiah, langsung transfer ke rekening rupiah saja, atau ke rekening dolar perusahaan. Nah, isinya 30 piece kalau saya nggak salah hitung ya. Nah, 1 paket basic ya. Nah, jadi begini. Isinya anggaplah 30, saya agak lupa ya. Nah, anggaplah 1 paket basic itu 600.000. Kalau dibagi 30 berarti 20.000. Nah, bayangkan Bapak Ibu, karena sebuah kondisi terpaksa menggunakan produk-produk yang membuat relaksasi. Mungkin judulnya obat tidur mungkin ya. Mungkin harganya jauh lebih murah.
Tapi efeknya apa? Satu, daya pikir menurun. Kemudian fungsi-fungsi tubuh juga secara tidak langsung dalam penggunaan jangka panjang, ya mohon maaf, itu akan menurun juga ya. Nah, kemudian efek samping lainnya, karena obat adalah racun, racun belum tentu obat. Makanya saya jarang minum obat kecuali sakit gigi. Terpaksa pakai analgetik ya. Produk Pamor belum ada yang mengandung analgetik kuat ya. Jadi saya terpaksa pakai analgetik karena saya takut disuntik ya. Nah, 20.000 untuk 1 hari ya, 3 hari sekali kita pakai ya 10.000 per 3 hari ya. Oh iya, terima kasih Bu ini. 1 pack 24 piece ya. Terima kasih. Nanti saya revisi ya. Nah, kemudian mengapa kita menggunakan melatonin? Kesehatan itu adalah salah satu investasi terbaik. Kalau kita sehat, kita bisa cari uang. Kalau kita bisa cari uang, bisa belikan produk kesehatan. Jangan sampai kita capek cari uang, badan sakit, akhirnya kita terbaring, tidak bisa merasakan nikmatnya hidup. Jadi kita cari uang untuk sehat. Kalau kita sehat, kita cari uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Nah, inginkah Bapak Ibu mendapatkan melatonin gratis? Sponsori 1 orang, kiri dan di kanannya diaktifasi, bulan depan Bapak Ibu gratis 2 poin produk. Bisa PNG, bisa melatonin 2 pack, bisa dikombinasi dengan B12. Nah, jadi di One More ada produk gratisnya. Nah, kalau bicara marketing, pertama marketing pelajari ya, paling sederhana tadi produk gratis ya. Kemudian ini masalah jam terbang saja. Saya begini bukan karena saya pintar, tapi sehari 5 kali nge-zoom ya wajar saya hafal ya. Kemudian harga relatif sangat-sangat terjangkau ya. Kemudian benefit produk ini relatif sangat-sangat ekonomis ya. Kemudian produk knowledge, pelajari hal poin-poinnya dan konsultasi kepada abang Bapak Ibu. Kemudian khusus untuk penyakit berat yang dihandle, kita bukan ahli terapi ya, tapi kita menggunakan produk transdermal untuk mendapatkan daya serap yang lebih efektif. Kekuatan kita, produk sudah terregister di FDA, kemudian dari produk sendiri itu sudah mendapat sertifikat dari ISO 13485, yaitu sertifikat untuk peralatan medis ya. Transdermal adalah rute memasukkan obat atau nutrisi melalui kulit dengan daya serap kurang lebih 90% ya. Melatonin Plus adalah salah satu produk dari One More Medica Sanai yang dimarketkan oleh One More Internasional. Nah, itu dari melatonin.